Kejang mau murmiasa arum dong aku mikir kejang mau murmiasa arum dong aku tangis dapot tonang satu kipe itu terhiri mau di sana torangan. Ketika teman-teman yang membawakan sebuah lagu misalnya dari siapapun, ada baiknya sebenarnya kalau misalnya untuk di apa ya, komersialisasi mungkin ya, komersilkan, ada baiknya kita izin dulu. Jua-jua Sobat Kombur, dari Dusun Lumban Huta Soid, Desa Pandiangan, Kecamatan Leparira, saya Judith Napitu menyapa Sobat Kombur sekalian dalam edisi podcast kita yang ketiga dengan bintang tamu kita yang cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Kita sambut bintang tamu kita, Osen Huta Soid. Jua-jua Sobat Kombur, Horas. Terima kasih Kak Judith. Iya, kita temanya hari ini itu tentang yang muda yang menginspirasi. Mungkin Sobat Kombur banyak dari Sobat Kombur yang punya talenta-talenta. Mungkin ada yang sekarang itu memutuskan untuk menjadi atlet, kemudian ada yang menjadi di industri kreatif seperti Sobat-Sobat Kombur sekarang, kru-kru yang ada sekarang. Tapi Sobat Kombur yang satu ini dari daerah yang cukup terpencil, Dusun Lumban Huta Soid, Desa Pandiangan, Kecamatan Leparira, memutuskan untuk terjun ke dalam industri hiburan di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, Osen. Sejak kapan Osen menyadari bisa menyanyi? Menyadari bisa bernyanyi ya? Iya, menyadari bisa bernyanyi. Kalau saya nggak bisa. Oke ya. Menikmati lagu saja. Oke. Sebenarnya pada dasarnya kita manusia semuanya bisa bernyanyi, Kak. Pertanyaannya, apakah semua bisa mengenakan lagu? Itu pertanyaannya mungkin. Ya, mengenakan. Iya, membuat lagu itu jadi enak. Iya kan? Saya bisa bernyanyi itu sejak bisa bernyanyi. Oh, kayak kata abang tadi ya. Tapi enggak, mungkin sejak kecil juga udah ada Alam mungkin. itu jawabannya. Bisa bernyanyi sejak bisa bernyanyi. Oke, lanjut. Mungkin bisa bernyanyi, menyadari bisa bernyanyi sejak kecil mungkin Kak ya. Karena biasanya kalau di kampung kayak di dusun kita ini, setiap hari anak-anak dulu pada zamannya kita masih kecil, setiap hari mungkin pasti bisa bernyanyi. Jadi bisa dibilang pada umumnya anak-anak yang tinggal di kampung karena bisa bernyanyi. Pasti bisa bernyanyi. Oke. Iya gitu mungkin Kak. Iya. Nah, jadi yang membedakan dengan anak-anak yang lain mungkin apa ya? Percaya dirinya mungkin lebih besar di sayanya daripada teman-teman yang lain gitu mungkin ya. Iya. Bisa jadi ya? Iya. Nah, berarti Osen menyadari bisa bernyanyi itu sejak masa kanak-kanak. iya benar. Bisa jadi itu juga memang karena lingkungan ya. Iya. Lingkungan memang anak-anak di daerah pedesaan itu memang terbiasa setiap hari bermain sambil bernyanyi. Iya benar. Nah, ini kami kan lihat itu dari kurikulum vitae-nya Osen. Tahun 2010 ya? Iya, tahun 2010 itu kuliah di Universitas Sumatera Utara. Iya, benar. Fakultas Sastra. Sastra ya. Jurusan Bahasa Indonesia. Nah, biasanya orang yang kuliah di Fakultas Sastra jurusan Bahasa Indonesia itu jatuh-jatuhnya jadi guru loh. Ya kan? Jadi guru. Pernah mengajar nggak? Mengajar, paling mengajar kursi Kak. Di gereja. Bukan mengajar bahasa Indonesia ya? Bukan mengajar bahasa Indonesia. Bukan, nah, iya. berarti mengajar, tapi mengajar kor juga. Iya. Nah, bersentuhan tetap dengan yang namanya dunia tarik suara. Musik ya mungkin. Dunia tarik suara. Nah, nggak pernah kepikiran kembali mengajar setelah sekarang yang terjadi sekarang ini? Mengajar kalau melatih kor masih Kak di gereja kita di sini masih. Melatih kor di gereja. Iya. Nah, Sobat Kombur,
tahun 2013, tahun 2013 nih ada momen, ada titik di mana Osen itu harus menjalani operasi, harus menjalani operasi yang berkaitan dengan masalah tiroid. Nah, mungkin kalau Sobat Kombur melihat nih di beberapa tayangan, video klip, mungkin waktu melihat langsung Osennya bernyanyi, mungkin teman-teman bisa melihat nih dari segi wajahnya ya, agak miring sedikit, itu karena operasi pada tahun 2013. Bisa cerita nggak ke kita, Osen? Apa nih pergumulan yang Osen rasakan pada tahun 2013 itu ketika harus menjalani operasi? Oh iya, oke. Jadi tentang kelenjar tiroid itu sebenarnya saya mengidapnya berapa tahun ya? Ada mungkin 7 tahun, Kak. 7 tahun atau 6 tahun, iya. Sejak SMA sampai tahun 2013. Diputuskan untuk operasi? Ada beberapa kendala sih, kayak dari dana, dari kurangnya pemahaman juga tentang pentingnya kesehatan. Akhirnya di 2013 bersama teman-teman di kampus juga ada melakukan penggalangan dana untuk membantu gitu. Jadi Osen sampai hari ini tidak terlepas dari campur tangan dan usaha mereka juga. Jadi 2013 tepat di bulan Juli kita memberanikan diri untuk operasi, Kak. Tapi karena benjolannya sudah agak besar, kayak gondok gitu, tapi sebelah sini, akhirnya ada apa sih namanya, Kak? Ada efek sampingnya kan, untuk mulut. Jadi mulutnya agak mencong gini. Jadi itu bukan stroke, teman-teman. Kalau salah tanggap mungkin. Itu dari efek sampingnya operasinya gitu. Itu berpengaruh nggak ke kualitas suara atau jangan-jangan makin bagus suaranya? Ke kualitas suara. Suaranya yang dari dulu memang gini aja sih, Kak. Oh, iya. Nggak ada pengaruhnya berarti ya? Iya, nggak ada pengaruhnya. Nah, Sobat Kombur, kenapa tema kita pada hari ini yang muda yang menginspirasi? Kita melihat nih, Osen itu datang dari daerah yang cukup jauh dari kota. Kehidupannya itu banyak di perdesaan, dengan talenta bernyanyi nih sekarang. Talenta bernyanyi itu memutuskan untuk berani menguji peruntungan dalam industri hiburan di Indonesia. Kira-kira bisa nggak ya Osen cerita ke kita itu, ke Sobat Kombur, kapan Osen memutuskan untuk memilih masa depan itu jadi penyanyi, di mana banyak orang tua meragukan masa depan dari penyanyi. Orang tua kan banyak bilang tuh, ngapain ya bekerja di industri hiburan, ngapain jadi seniman? Seniman itu kan nggak menjanjikan masa depannya. Kapan itu memutuskan bahwa jalan hidupnya ini, masa depan yang harus dijalani itu adalah bernyanyi gitu? Oh, oke. Soal bernyanyi ada mungkin yang sedikit diluruskan ya, Kak. Sebenarnya seperti saya bilang di awal, semua orang bisa bernyanyi, tapi nggak semua orang bisa mengenakan lagu. Termasuk saya sebenarnya. Alasan saya tidak membawakan lagu orang karena saya tidak begitu bisa untuk mengenakan lagu. Jadi jalan satu-satunya saya tulis lagu sendiri, saya nyanyikan dengan cara saya sendiri, gitu. Jadi jika di branding mungkin ya, Osen Hutasoid itu saya lebih condong dibilang seorang penulis, Kak, penulis lagu gitu daripada penyanyi. Karena saya menulis lagu itu sejak mungkin di awal-awal pergumulan saya ketika sakit, saya mengeluarkan gitu, meluapkan isi hati saya dan kegalauan saya lewat tulisan lagu-lagu saya yang sangat sederhana gitu. Dan pada akhirnya saya memberanikan diri untuk bernyanyi itu, untuk merekam lagu sendiri. Itu dimulai sejak tahun 2015 mungkin. 2015. Iya, 2015 saya ada niatkan gitu. Mulai mencipta lagu. Mencipta lagu sudah sejak SMP dulu, Kak. Sejak tahun 2000. SMP mencipta lagu. 2007 saya udah menulis lah. 2007 iya, tapi belum yang profesional gitu ya, Kak. Tapi 2015 itu titik balik mulai memutuskan untuk masuk ke dunia profesional. Mulai menggalaukan itu gitu. Begitu, Kak. Karya yang ditulis adalah beberapa, Kak. Yang kalau ditotalin mungkin adalah berapa puluhan gitu. Yang sudah rilis berapa? Yang sudah rilis kalau di channel saya sendiri di Osen Hutasoid, di YouTube Osen Hutasoid, dengan saya yang bawakan sendiri ada 5 single. Yang dibawakan senior kita juga ada Kak Reta Sitorus, ada 3 single. Yang dibawakan Edward Tamba ada 1 single.
Kemarin ada lomba gitu Kak, lomba cipta lagu Batak se-Indonesia. Ada 2 lagu Kak di situ, dibakal oleh Batak Band. Iya. Artinya Sobat Kombur, keberanian untuk mengambil keputusan menjadikan profesi di dunia industri hiburan ini adalah bukan keputusan yang mudah. Nah, kembali nih ke pertanyaan yang tadi. Kapan momennya? Kapan momen Osen Hutasoit memutuskan bahwa jalan hidup saya adalah di industri hiburan, menjadi penyanyi ataupun mencipta lagu, dan siapa orang yang mempengaruhi keputusan itu? Aduh, pertanyaannya lumayan ya, lumayan. Oke, jadi di tahun 2019 sebenarnya kita sudah mulai bernyanyi Kak, tapi bernyanyi bukan dalam artian bukan masuk dalam industri. Belum masuk dalam produksi lagu yang sebenarnya. Cuma bernyanyi seadanya, main gitar. Bisa di sini dulu. Kita nyanyi dulu di sini pakai gitar bisa, di ladang-ladang juga bisa gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk berani itu di tahun 2021. Di tahun 2021 saya berpikir dengan lelahnya mungkin jiwa saya, mungkin Kak, untuk menciptakan beberapa lagu gitu. Ada 80-an lagu. Akhirnya jiwa saya kayak apa ya, minta apresiasi dari saya sendiri gitu. Untuk dirakamkan lagu sebagai obat untuk jiwa saya yang sakit gitu. Proses healing. Proses healing ya. Sobat Kombur. Healing, itu healing ya? Healing. Itu healing. Menyembuhkan diri sendiri ini kan? Iya mungkin. Jadi saya memberikan penghargaan untuk diri saya dan dibantu juga dari teman-teman saya, abang kakak saya yang sudah lebih dulu terjun di dunia ini. Ada Kak Reta Sitorus, ada juga Bang Edward Edward Panjaitan yang selalu memberikan saya motivasi dan dukungan untuk setiap karya-karya saya. Hingga akhirnya tahun 2021 pada bulan Mei saya merekam lagu pertama saya, Dung Segaho sama Tarpaima, untuk dirilis di bulan September dan bulan November, dan terjadi sampai hari ini gitu Kak. Masih baru Sobat Kombur. Masih baru 2021. Masih segar. Berarti karyanya masih fresh from the oven ya kan? Masih segar. Iya benar. Nah, itu siapa? Siapa ini sosok? Siapa ini orang? Siapa tokoh kalau dia tokoh? Mungkin sosok atau orang, siapa orangnya itu yang mempengaruhi keputusan Osen untuk terjun, berani mencoba peruntungan ini di industri hiburan. Oke, jadi Osen sampai hari ini itu, sampai pada hari ini tidak terlepas dari 2 sosok tadi yang saya sebutkan. Ada Bang Edward Panjaitan, Style Voice, ada juga Kak Reta Sitorus. Ya, Edward Panjaitan dan Style Voice. Bilang makasih dong sama mereka di sini. Ini momennya bilang makasih loh. Terima kasih abangku, Bang Edward Panjaitan. Aku tidak bisa membalas semua kebaikan, dan Kak Reta Sitorus juga. Doa. Iya, akhirnya saya disemangati, kenapa nggak rekam 1 lagu aja gitu. Awalnya gitu Kak, coba-coba dengan dana yang sangat-sangat jauh dari kata cukup gitu. Akhirnya saya dibantu untuk mencari pemusiknya, mencari studionya, memberikan ide tentang gambaran klipnya gitu. Gitu sih. Seandainya waktu itu Osen gagal. Iya. Seandainya gagal. Gagal dalam artian gimana? Mungkin rilisnya nggak respon positif dari dari masyarakat. Mungkin orang-orang nggak suka dengan lagunya, karena banyak juga kan penyanyi atau pencipta lagu yang sudah berkarya, lagunya mungkin tidak bisa dinikmati banyak orang, kan gitu. Seandainya waktu itu Osen gagal, apakah masih tetap bernyanyi dan mencipta lagu, masih tetap berkarya nggak? Gimana kalau aku balikan pertanyaannya Kak? Seandainya waktu itu berhasil, bagaimana kira-kira? Enggak, pertanyaannya sekarang bagaimana gagal? Saya hostnya loh. Oke. Jadi di sepanjang hidup saya hingga hari ini, saya menemui banyak sekali penolakan, banyak sekali kegagalan. Jadi kalau soal persoalannya gagal dan berhasil, itu hal-hal yang sah saja. Bahkan ketika itu gagal, saya lebih siap untuk mental saya daripada saya berhasil. Oh ya? Iya. Kenapa kalau gagal jadi lebih siap? Karena sudah banyak melalui kegagalan Kak. Oh. Iya. Apakah kesuksesan ini menjadi
tantangan tersendiri? Eh, Apa terlalu cepat datangnya kesuksesan itu? Kesuksesan sama aja sih Kak, kesuksesan dan kegagalan. Dan saya belum bisa disebut sukses juga sih Kak. Nama Ibarat juga. tangga kan, kalau ada 10 tangga mungkin sudah 2, 3 kan gitu. Oh iya. Tapi di awalnya saya tidak mematok titiknya keberhasilan itu harus seperti ini sih Kak. Makanya Relatif lah. iya relatif lah. Dan mungkin ini juga untuk teman-teman yang lain juga. Ketika kita ingin berkarya, kesampingkan dulu deh keberhasilan dan kegagalan itu. Lakukan saja yang terbaik dari dirimu. Kurasa proses itu tidak akan berkhianat sih Kak. Itu sih Usaha tidak akan sederhana. mengkhianati hasil? Iya, betul. Iya. Sobat Kombur, tadi Osen udah bilang, ternyata dia lebih siap gagal daripada sukses katanya ya. Tapi mungkin kita perlu kita perlu merenung. Saat ini kita perlu merenung dari apa yang sudah Osen ucapkan ke kita tadi, bahwa ketika kita punya cita-cita, Sobat Kombur, kita harus berani mencoba dulu. Kita nggak usah mikir apakah kita nanti akan gagal atau berhasil. Berani mencoba itu Iya, Kak. adalah starting point dari ketika kita punya cita-cita dan harapan yang mungkin akan kita perjuangkan. Nah, sekarang ini ketika ada banyak anak muda di luar sana justru menghabiskan waktu dengan berhura-hura, kemudian menghabiskan waktu juga dengan tanpa peduli dengan sekitarnya gitu. Kira-kira apa ini yang menjadi inspirasi bagi Osen mencoba melakukan sesuatu dari keterbatasan ini? Keterbatasan. Ini ceritanya kan ibaratnya tadi kita bilang Osen ini berasal dari dusun. Kemudian kita juga dari daerah yang cukup jauh dari ibu kota gitu. Iya. Dengan keterbatasan dana, keterbatasan network jaringan gitu kan. Tapi percaya diri untuk menerobos semua tantangan itu dan dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan nanti dengan berkarya itu akan mendapatkan apresiasi yang positif. Gimana? Oke. Jadi sebenarnya saya mempersiapkan segala sesuatunya kayak enggak deh Kak. Tapi kalau dibilang keterbatasan networking gitu, di tahun 2022, kita sudah masuk di era 4,5 gitu. Saya pikir itu sangat-sangat tidak menjadi alasan sebenarnya. Keterbatasan networking tadi. Kenapa? Karena semua sudah tersedia. Jaringan internet sudah tersedia. Ada juga media yang bisa mendukung kita. Sebutlah misalnya TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube segala macam. Kita hanya perlu berkarya di sana. Berarti tidak ada alasan keterbatasan. Tidak ada alasan keterbatasan. Tidak ada alasan keterbatasan. Iya. Semua bisa didobrak. Semua bisa didobrak. Oke. Hanya tinggal dalam berkarya itu seperti saya bilang tadi sebelumnya, nothing tulus saja. Ketika kita nothing tulus ya kita siap dengan segala konsekuensinya. Seperti itu Kak. Apa nih pesannya Osen supaya semua orang mungkin Sobat Kombur mungkin tidak hanya yang punya bakat di menyanyi atau menciptakan benar. mungkin talenta-talenta yang lain yang mungkin kita belum pernah lihat supaya tetap berani mencoba nih. Apa nih pesannya buat Sobat Kombur? Terima kasih Kak Judit. Saya mau pesankan sebenarnya Osen sampai hari ini sudah menerima banyak sekali penolakan. Penolakan dalam artian ketika saya belum memulai untuk membuat lagu saya sendiri, merekam secara profesional gitu. Saya beberapa kali menawarkan lagu saya untuk masukkan ke manajemen atau label. Dan saya menerima banyak sekali kegagalan. Sebutlah beberapa penolakan gitu. Sebutlah yang pertama misalnya suaramu nggak cocok nih untuk industri. Iya. Kita nggak membutuhkan suara seperti kamu nih gitu. Iya. Tapi mungkin untuk lagumu bisa lah gitu. Iya. Karena ada temen yang bilang itu Osen lebih ngepop, lebih kekinian musiknya, tidak seperti lagu-lagu Batak yang lain. Iya gitu. benar. Nah itu dia. Itu juga yang jadi titik baliknya kenapa saya memulai perjalanan saya gitu, jalan panjang ini. Karena jika saya mau menunggu sentuhan atau uluran tangan dari orang-orang, mungkin saya nggak akan bisa berjalan sampai hari ini. Iya. Jadi teman-teman, di setiap wawancara gini, di setiap pembicaraan ngobrol-ngobrol gini, saya selalu bilangkan,
kita nggak bisa memaksakan peradaban ini menerima kita. Jadi ketika peradaban ini menolakmu, ciptakan peradabanmu sendiri. Itu sih Kak dari Osen Hutasoit. Oke. Penolakan bukan berarti menjadi alasan bagi Sobat Kombur untuk berhenti berkarya. Iya benar. Tapi justru penolakan itu membuat Sobat Kombur untuk semakin terlecut, semakin gigih lagi untuk mencoba berkarya sampai akhirnya karya itu diterima banyak orang. Benar. Berarti berhenti bukan pilihan, tetap berjalan, tetap melangkah, itu akan membuahkan hasil. Jadi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bisa nggak nih Osen Hutasoit menciptakan satu lagu sih enggak lah ya, bisa menyampaikan sesuatu dengan bernyanyi untuk menyemangati Sobat Kombur ini ke depan. Karena Sobat Kombur ini juga kita situasi sekarang, pekerjaan yang kita lakukan ini juga, upaya yang kita lakukan ini juga berangkat dari keterbatasan, tapi kita berani mencoba memberikan karya terbaik kita untuk Sobat Kombur semua. Silakan Osen. Saya bernyanyi nih. Ya boleh. Tapi nggak ada alat musik. Maunya begitu. Akapela dong. Akapela aja. Untuk menyemangati mungkin gitu ya Kak. Untuk menyemangati Sobat Kombur. Apa ya lagunya ya? Kok tiba-tiba gini ya? Biar mengalir aja ya. Iya. Unangira magodako, unangira tarikona, totong maha holong ako, anak nauli si bailas ni rohaku. Gitu Kak. Terima kasih. Ini lagunya menyentuh loh, karena kita yang sudah menjadi orang tua, yang punya anak yang sedang bertumbuh, itu pasti ada sangat merasakan itu mungkin ya. Kecemasan, kekhawatiran. Ay hato mau balga amang kan gitu kan. Gitu ya Kak. Balga hato mau balga amang kan gitu kan, artinya ya itu ya menyentuh sekali, khususnya ke saya pribadi lagu itu sangat menyentuh ya. Sobat Kombur, kalau Sobat Kombur lihat, kita sedang ganti suasana. Kita sedang mencoba membawa suasana klip ke dalam Kombur kita. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Osen. Ada yang bilang, Sobat Kombur yang bilang ini liriknya dalam. Sedalam apa sih liriknya sebenarnya? Sedalam, kayaknya sampai ada yang baper. Kan gitu, sampai ada yang baper. Ada yang galau-galau gimana gitu dibawa lagunya. Biasanya para pencipta lagu, penyanyi itu ada orang yang menginspirasi mereka menciptakan syair lagu atau lirik lagu yang cukup dalam. Atau ada juga mungkin terinspirasi dari buku atau novel-novel yang pernah mereka baca. Nah, kalau Osen, lirik-lirik lagunya yang dalam itu terinspirasi dari mana? Oke, untuk lirik lagu Osen sebenarnya dibilang dalam jika kita bergerak sedikit flashback untuk lagu-lagu Batak sebelumnya ini Kak ya. Iya. Kayak almarhum Popo Nahom Situmorang. Yes. Bahkan kita 10 kali mendengar lagunya, kita nggak bisa menuntaskan apa sebenarnya makna yang tersirat dalam lagu itu. Iya. Dan yang kembali ke zaman sekarang gitu, ketika kita lihat lagu-lagu zaman sekarang, bisa dibilang ya agak ada yang hilang dari jati diri kita sebenarnya. Karena itu, karena saya juga sangat mengidolakan karya Nahom Situmorang. Iya benar. Saya mencoba sedikit mungkin mengembalikan ke arah yang sebenarnya. Bukan saya bilang yang sekarang salah, bukan. Tetap kok ada penikmatnya untuk setiap lagu dan setiap karya yang tercipta gitu. Dan kenapa pemilihan liriknya? Sebenarnya lagu Batak itu dan bahasa Batak itu sangat-sangat kaya. Cuma keterbatasan kita sekarang tidak ada kamus bahasa Batak yang benar-benar tuntas membahas ini sebenarnya. PR nih, PR. Iya, Kamus Bahasa Batak, PR. Iya, ada kamus bahasa Batak online. Cuma saya pikir tidak semua bahasa Batak yang dulu-dulu itu, Batak Kalon itu, nggak semua bisa terurai di sana, gitu. Jadi saya menulis lirik itu nggak ada ukuran harus dalam, nggak. Saya hanya mencoba untuk bercerita lewat lagu saya. Saya hanya dari awal sampai terakhir itu saya mencoba untuk menjadikannya satu cerita gitu. Seperti kita ngobrol sekarang, dari pembukaan sampai penutupnya harus tuntas dalam satu cerita. Gitu sih sebenarnya. Kan? Iya. Artinya dalam yang dimaksud di sini bahasanya
nggak rumit, sederhana. Mungkin kalau tadi cerita Nahum Situmorang itu kan susunan kata-katanya kan agak kompleks ya. Iya benar. Tapi kalau liriknya Osen itu kan memang dia lebih sederhana, tapi dalam, dapet rasanya gitu. Nah, setelah ini ada berapa karya yang udah rilis? Ada 5 karya yang udah rilis. Nah, sebelum karya itu diluncurkan, biasanya kan tim produksinya itu, tim kreatifnya kan ada semacam perencanaan. Iya. Kita nanti pengen musiknya seperti ini gitu. Kemudian kita pengen tuh nanti klipnya seperti ini. Kita pengen nanti itu diluncurkan kapan, ada timingnya dan segala macam dalam momen yang seperti apa gitu. Dari 5 kali karya baru itu yang sudah diluncurkan itu, kira-kira Osen puas nggak dengan hasilnya sekarang? Kurang puas dan tidak puas, saya justru sangat-sangat puas sebenarnya. Oh, sangat. Karena jika dibandingkan dengan mode yang dasarnya gitu kan, hanya mau main gitar, cuma ditulis begitu aja. Ketika sekarang sudah sangat-sangat layak untuk didengar, saya sangat puas sebenarnya. Tapi ukuran kepuasan itu nggak berhenti sampai di situ. Saya tak berkreasi untuk lagu-lagu saya yang akan rilis berikutnya. Sebisa mungkin setidaknya tidak di bawah yang sebelumnya gitu. Saya tak berjuang untuk membuat lagu itu enak didengar dan kualitasnya juga tidak kalah dengan sebelumnya gitu sih kan. Iya, oke. Nah, mungkin pertanyaan semua orang nih, Sobat Kombur. Pasti semua Sobat Kombur pasti bertanya dalam hati. Ini setelah karya-karyanya muncul dan dinikmati banyak orang, seperti teman-teman bilang, bahkan ada beberapa diantaranya itu viral tuh. Kita nggak nyangka tuh kan, aduh ternyata seorang Osen bisa melahirkan karya seperti itu gitu. Apa yang sudah Osen dapatkan? Sampai sejauh ini apa yang sudah Osen dapatkan? Wah, viral ya. Viral ya Kak, oke. Untuk yang didapatkan sebenarnya ada banyak Kak. Yang pertama? Yang pertama income jelas ya. Duit. Cuan, Sobat Kombur, cuan. Nah, gitu. Yang kedua mungkin kita exposure kita untuk dikenal orang semakin besar. Iya. Gitu. Berarti ini bagian dari aktualisasi diri, ada kepuasan tersendiri. Dan kita jadi berkat untuk banyak orang. Iya, gitu. Berkat untuk banyak orang. Itu sih Kak, nggak muluk-muluk sih. Iya. Iya. Jadi Sobat Kombur udah dengarkan, yang sudah didapatkan tadi itu menjadi berkat bagi banyak orang, kemudian bagian dari aktualisasi diri dan yang pastinya uang. Tapi mungkin dari beberapa kabar-kabar terakhir nih dari kita nih, kabar-kabar terakhir tentang bagaimana kita menghargai sebuah karya. Oke. Menghargai sebuah karya. Apa pesan dari Osen nih tentang orang-orang yang berkarya? Bagaimana kita menghargai karya-karya yang sudah dihasilkan oleh daripada sobat-sobat Kombur yang mungkin sampai saat ini ada dari mereka seperti yang Osen yang sudah sampaikan tadi, banyak dari antara mereka itu kan jatuh bangun untuk menghasilkan sebuah karya. Bahkan ada yang sampai berkorban air mata, mungkin juga sampai berkorban perasaan, mengorbankan banyak waktu-waktu dan momen-momen penting, bahkan mungkin orang-orang di sekitar mereka. Tapi mereka tetap maju terus, keep fighting gitu, untuk tetap berkarya gitu. Apa nih pesannya tentang penghargaan untuk sebuah karya? Oke, ini kayak menyangkut hati ya. Boleh. Jadi kalau saya ditanya, kalau misalnya pada hari ini saya ditanya, Osen Tosoid, kalau disuruh memilih gitu, apa yang tidak ingin dilakukan? Saya sebenarnya tidak ingin memilih jadi penulis sebenarnya. Saya dan teman-teman juga pikirkan 2 kali deh untuk jadi penulis. Itu sangat-sangat menyiksa sebenarnya. Menyiksa dalam artian, sering sekali yang terjadi dalam karya-karya kita bukan sebenarnya 100% yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memaksa diri kita untuk jatuh, hati kita untuk jatuh, akhirnya kita menulis sebuah karya. Itu sih Kak. Jadi teman-teman, para pendengar Sobat Kombur hari ini, cara untuk menghargai karya itu sebenarnya sangat-sangat sederhana sih sebenarnya. Ketika teman-teman ingin membawakan sebuah lagu misalnya dari siapapun, ada baiknya sebenarnya kalau misalnya untuk dinikmati sendiri, komersialisasi mungkin ya, komersilkan. Ada baiknya kita izin dulu gitu, bagaimana prosesnya juga gitu. Nggak melulu misalnya hanya mencantumkan nama, sebutlah begitu. Hanya itu sih yang kita harapkan dari pemilik karya sebenarnya. Pun untuk teman-teman yang berkarya di luar sana sangat-sangat senang. Karena dengan begitu kami merasa sangat dihargai ketika kami jatuh bangun dengan air mata kami menulis karya itu,
dengan perjuangan kami tersiksa untuk menjadikan karya itu hingga sampai finalisasi dan karya itu keluar, itu bukan proses yang sangat-sangat singkat. Sebutlah untuk lagu Tarpaima gitu ya. Saya menulis lagu itu tahun 2016, rilis tahun 2021. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun menanti. 5 tahun menanti untuk waktunya itu, tapi nggak ada kata terlambat. Iya. Semua berjodoh dengan orang yang tepat, dengan waktu yang tepat gitu. Hanya meminta penghargaan untuk itu aja sebenarnya kan. Dan jangan mengubah-ubah tanpa sepengetahuan pemilik misalnya gitu kan. Akan sangat tidak enak. Saya tidak masalah dengan yang terjadi sekarang. Mungkin ada berita-berita di luar sana. Kita berhak untuk apapun yang ada dalam pikiran kita untuk mengungkapkannya, kita berhak. Gitu. Dan orang lain juga berhak untuk menanggapinya atau tidak. Itu sih Kak. Oke. Jadi buat orang-orang, buat teman-temanku, buat saudaraku yang berkarya di luar sana, tetap totalitas dalam berkarya. Walaupun ada mungkin yang tidak menyukai, mungkin. Kita nggak bisa memaksa semua orang menyukai. Iya, benar sekali. Tapi yakinlah, ya kayak yang saya alami sekarang gitu kan Kak. Saya jadi bisa merasakan kasih dari orang-orang yang tidak saya kenal bahkan. Misalnya saya jalan-jalan ngamen gitu kan ke luar gitu, keluar daerah kita. Yang tidak saya pikirkan, yang tidak pernah saya pikirkan bisa memeluk saya gitu. Memeluk saya, wah. Ternyata tidak selamanya yang kita pikirkan baik-baik aja selama ini tidak selamanya baik sama kita gitu. Bahkan yang tidak terduga sama kita, justru itu yang bisa mungkin merangkul kita dengan sangat erat. Iya. Gitu. Jadi artinya tetap semangat berkarya. Tetap semangat berkarya. Iya. Gitu. Jangan pernah menyerah. Betul. Iya. Pernah nggak Ya. ada karya yang sudah Osen buat nggak pernah Osen nyanyikan sampai sekarang? Wah, aduh, itu tadi saya bilang Kak, penulis itu bahkan nggak tahu ya dari mana dapat ilhamnya gitu ya. Bahkan kita bisa menulis apa yang tidak pernah, bahkan mungkin tidak akan pernah kita rasakan. Seperti Osen Hutasoid gitu, ada beberapa lagu saya yang sampai kapanpun saya tidak akan mau menyanyikan itu. Kenapa? Karena mungkin ceritanya terlalu sakit mungkin Kak. Gitu. Kenapa nggak dikasih ke orang lain aja? Mungkin nanti suatu saat akan dikasih sama orang lain. Siapa nanti yang berjodoh sama lagunya, semoga menemukan jodohnya. Iya, mungkin dengan Basar atau Dosma gitu Iya, kan. siap. Bisa. Nanti kita apa dulu ya, cek sound dulu. Bisa aman Kak. Oke, baiklah Sobat Kombur. Demikian tadi Kombur bareng kita dengan Osen Hutasoid. Mudah-mudahan apa yang Osen sampaikan lewat Kombur bareng kita itu tadi bisa menginspirasi Sobat Kombur. Jangan pernah menyerah, tetap berkarya. Sekalipun mungkin akan ada orang yang tidak menyukai karya kita, tetaplah berkarya. Karena karya, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Demikian bincang-bincang kita Sobat Kombur. Sampai ketemu kembali dalam episode Kombur yang berikutnya. Cuah-cuah Sobat Kombur. Mulukan na tarpahin